roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, Haleluya, shalom saudaraku. Puji Tuhan, kembali kita ada dalam Morning Devotion
kita akan merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi, karena kita percaya berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dan hari ini hari yang spesial, hari yang penuh dengan anugerah dan kebaikan Tuhan, karena di hari ini tepat adalah hari kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan menjadi hari Jumat Agung, di mana kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Oleh anugerah-Mu kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan, untuk keselamatan yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh mengalami anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai berjalan bersama dengan Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan berfirman buat kami apa yang harus kami lakukan sepanjang hari ini, biar hidup kami menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-53, Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang kelima berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya, dan sungguh ini menjadi satu nubuatan tentang seorang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Dan kita tahu bahwa juru selamat itu bernama Yesus Kristus. Dia yang menebus dosa umat, semua umat manusia. Karena dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 berkata bahwa upah dosa adalah maut. Kalau zaman sebelum Yesus hadir, ketika orang berdosa, bangsa Israel biasa untuk menebus dosa, menebus kesalahan, mereka mempersembahkan daging atau mempersembahkan kambing atau domba, ataupun binatang-binatang yang diperuntukkan untuk dipersembahkan mengganti dosa-dosa yang sudah dilakukan. Namun ternyata semua itu tidak cukup untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Karena begitu cintanya Allah kepada manusia, kepada dunia ini, sehingga apa? Gak ada jalan lain. Darah harus diganti dengan darah, nyawa harus diganti dengan nyawa, dan maut harus diselesaikan. Dosa ini harus diselesaikan. Dan akhirnya Bapa kita mengirim anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan setiap kita, menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu tidak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kebaikan kita, amal kita, ibadah kita, bahkan mungkin persembahan kita tidak bisa menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu Bapa kita adalah Bapa yang baik, tapi juga dia konsisten. Dia teguh sama perintahnya. Kalau ada dosa, ada ketidaktaatan, harus dihukum. Nah, penghukuman menanti kita. Namun karena Allah begitu besar kasihnya, cintanya, dia akhirnya menyerahkan anaknya. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menghapus segala dosa umat manusia. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa yang Yesaya ungkapkan, apa yang Yesaya tulis.
pada kalimat ayat yang kelima, ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Di atas kayu salib Dia selesaikan penyakit saudara dan saya. Dia selesaikan kelemahan kita. Bahkan dikatakan apa? Penyakit kita ditanggungnya, kesengsaraan kita yang harusnya kita yang pikul, harusnya kita yang tanggung, kita yang terima penghukuman, tetapi Tuhan yang menanggungnya di atas kayu salib. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Tetapi apa? Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sama sekali tidak ada dosa, tapi Dia menanggung dosa kesalahan kita untuk menyelamatkan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada jaminan yang diberikan apabila kita percaya di dalam nama Yesus. Nah, apa berkat yang kita terima ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib menyelamatkan kita? Yang pertama dalam Yesaya 53 pasal 53 ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Saudara, kadang-kadang kita lemah dengan keadaan kita. Mungkin dokter memvonis kita, penyakitmu gak mungkin sembuh lagi, penyakitmu udah gak ada obatnya. Mungkin harapan kamu untuk hidup hanya tinggal beberapa saat lagi. Tetapi ingat bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus. Dokter boleh prediksi apapun, tapi Allah kita, Dia adalah dokter dari segala dokter. Apa yang dikatakan manusia, Tuhan sanggup mengubah segala kutuk menjadi berkat. Karena itu yang pertama yang kita dapatkan, atau berkat yang kita terima lewat kematian Kristus, lewat salib yang ada. Lewat salib Kristus yang pertama, penyakit kita ditanggungnya, kematiannya, kesengsaraannya, untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yang kedua apa? Kesengsaraan kita dipikulnya. Harusnya hidup kita binasa, harusnya hidup kita sengsara, harusnya kita ada dalam kebinasaan kekal, tetapi Yesus memikulnya di atas kayu salib. Yang ketiga apa? Ternyata kita ini orang yang suka memberontak. Pemberontakan kita, kejahatan kita, Tuhan selesaikan semuanya. Bahkan pemberontakan kita didamaikan. Kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Kita menjadi umat-umat kesayangannya Tuhan. Kemudian selanjutnya apa yang Tuhan janjikan dalam Yesaya, masih di Yesaya pasal 53 ini ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Artinya apa? Berkat selanjutnya yang akan kita terima, umur kita menjadi lanjut, keturunan kita lanjut umurnya, kita akan diberikan panjang umur. Kemudian apa? Kita akan dibenarkan di hadapan Tuhan, kita akan memancarkan terang kasih Tuhan. Yesaya pasal 53 ayat selanjutnya, ayat yang ke-11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Nah saudaraku, kita dibenarkan oleh Tuhan. Selama ini kita menjadi, sebelum kita terima Kristus, mungkin hidup kita tidak ada arah tujuan, hidup kita nggak ada pegangan. Tapi setelah kita tahu bahwa ada salib Kristus yang tergantung di atas Golgota, dia serahkan nyawanya, dia berikan segala sesuatunya, diberikan hidupnya untuk saudara dan saya. Dan yang pasti kita terima keselamatan dari Tuhan. Kemudian ayat yang dari pasal 53 ayat yang kelima kita kembali baca. Apa janji berkat firman Tuhan buat kita hari ini? Lewat salib Kristus, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tadi yang pertama penyakit kita sudah ditanggungnya. Yang terakhir kembali Tuhan mengingatkan kita bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkin kita sakit bukan hanya secara fisik kita sakit, tetapi ingat ada juga penyakit psikis yang bisa dialami. Psikis mungkin kita bisa depresi sama kehidupan ini. Apalagi mungkin hari-hari ini banyak hal yang membuat kita stres, membuat kita lelah, membuat kita depresi. Peristiwa COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini membuat goncang banyak orang di dunia ini, membuat goncang banyak usaha di dunia ini, membuat keluarga juga banyak yang goncang. Tetapi ingat bahwa karena ada salib Kristus,
sehingga kita bisa berkata, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Ada mujizat yang Tuhan lakukan lewat karya salib Kristus, sehingga kita bisa berkata hari ini, karena dosa-dosa kita, Yesus mati di atas kayu salib. Tapi ada satu hal yang luar biasa, karena ada salib Kristus, kita hidup hari ini oleh anugerah Tuhan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih Tuhan, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami menang, karena ada salib Kristus kami bisa menikmati anugerah Tuhan di hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini hari Jumat Agung, kami akan memperingati kematian Kristus. Betul, mungkin dengan kematian Kristus ada harga yang harus dibayar, yaitu darah Kristus, yaitu nyawa-Mu sendiri mati di atas kayu salib. Namun ada ucapan syukur, ada berkat, ada anugerah yang kami boleh terima lewat pengampunan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, lewat salib Kristus, lewat darah Kristus, segala sakit penyakit kami sudah diselesaikan di atas kayu salib. Segala kutuk-kutuk kami sudah diselesaikan di atas kayu salib. Bahkan kesengsaraan, pemberontakan, apapun yang menjadi kebinasan dalam kehidupan kami, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini hidup kami alami berkat, alami kemenangan, alami mujizat Tuhan. Terima kasih, berkati setiap hamba-hamba-Mu. Dalam sepanjang hari ini kami akan beribadah dalam berkat Tuhan di hari Jumat Agung, penuh dengan anugerah berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, menerima berkat dalam hari yang penuh dengan pengampunan, hari Jumat Agung. Dan bersama-sama kita mau bersyukur untuk karya salib Kristus yang sudah Tuhan berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.